Assalamualaikum Bu Heni. Waalaikumsalam Bu Ana, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, bagaimana dengan Bu Heni? Alhamdulillah juga. Nah, ini kan kita rencana mau observasi untuk kegiatan supervisi akademik. Iya, Bisa diceritakan kegiatannya seperti apa yang akan dilaksanakan? Ini saya akan melakukan pra-observasi dulu ya. iya, Pertanyaan pertama, apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai? iya. Untuk tujuan dari pembelajaran yang besok saya akan lakukan itu, harapannya siswa itu mampu untuk membuat, teks prosedur, itu dengan melakukan kegiatan-kegiatan, itu kemudian nanti anak membuat prosedur dari, kegiatan yang telah dilakukan. Itu tujuan dari pembelajaran yang besok akan dilaksanakan, seperti Oke, itu. oke baik. Ini di kelas berapa ya Bu Ana? Kelas 5. Kelas 5. Untuk pelajaran apa? Untuk pelajarannya yaitu pelajaran bahasa Indonesia, Ibu Heni. Oke, dimulai jam berapa Bu besok? Untuk jamnya insya Allah jam 3 dan 4. Oke, selanjutnya saya ingin tahu dalam pembelajaran yang akan dilaksanakan besok itu, apa area pengembangan yang akan Bu Ana laksanakan dalam pembelajaran? Untuk pengembangan atau dan pembelajaran itu lebih menekankan kepada pembelajaran diferensiasi, tapi Mhm. khususnya untuk yang produk. Karena untuk materi yang saya ambil besok itu adalah hobi, ekspresikan diri melalui hobi. Jadi nanti anak-anak, Mhm. akan saya cari tahu dahulu hobinya Mhm. ataupun kesukaannya, kemudian nanti akan dikelompokkan sesuai dengan hobi dan juga kesukaannya. Jadi nanti anak membuat karya ataupun kerajinan sesuai dengan kesukaannya, seperti itu. Oke, jadi lebih menekankan kesukaan anak-anak Iya, ya? betul. Jadi nanti produknya itu berbeda, Oke, seperti itu itu. individu atau kelompok? Untuk itu, untuk pembelajaran itu adalah kelompok, Bu Heni. Jadi nanti kan Mmm. anak pasti ada beberapa yang sama. Jadi yang sama hobi ataupun kesukaannya itu dijadikan satu kelompok, kemudian nanti membuat hal tersebut, yaitu, kerajinan yang disuka tersebut secara berkelompok, Itu gitu. nanti terbagi menjadi berapa kelompok? Itu nanti untuk kelompoknya, itu nanti saya kelompokkan setelah ini. Nanti kan hari ini saya masuk, kemudian sebelum besok kita memulai pembelajaran, Mhm. saya kelompokkan dulu, hari ini. Karena apa? Karena kan kita membuat karya, jadi anak perlu menyiapkan, peralatan-peralatannya. Jadi kemungkinan kalau di dalam kelas kok ternyata ada 3 sampai 4 kesukaan, jadi nanti kita juga kelompokkan ke 4, tapi untuk sasarannya itu ya 3 sampai 4, gitu. Berarti menyesuaikan Iya, dengan anak. menyesuaikan dengan kesukaannya, gitu. Oke, berarti menarik ya, sepertinya menarik untuk pembelajaran besok, jadi saya tidak sabar untuk melihat pelaksanaannya. Kemudian ada nggak yang ingin Bu Ana tekankan dari observasi yang dilakukan, pada bagian mana yang akan diobservasi lebih spesifik lagi? Kalau observasi itu kan lebih baiknya dari awal sampai akhir ya, karena kan kita Mhm. tidak bisa, melihat hasil itu dari akhir saja, tapi dari prosesnya dari awal sampai akhir. Mhm. Tetapi kalau lebih ke intinya, tentu saja di kegiatan intinya, di mana pembelajaran yang saat anak membuat Mhm. karya-karya tersebut, di mana saat anak bekerja sama untuk menyelesaikan produk tersebut, seperti Oke. itu. Kemudian pertanyaan terakhir, Ya. strategi apa yang akan Bu Ana laksanakan atau persiapkan dalam pembelajaran nanti? Untuk strateginya tentu saja yang pertama saya harus membuat, menyiapkan modul pembelajaran terlebih dahulu, di Mhm. mana modul tersebut tentunya harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Karena tiap siswa itu kan setiap kelasnya itu berbeda-beda. Jadi nanti modul ajarnya harus saya sesuaikan juga dengan kebutuhan siswa di kelasnya saya, seperti itu. Oke, baik Bu Ana, sampai mungkin sekian untuk Ya, observasi hari ini, kita akan ketemu lagi besok untuk observasi ya. ya, Semangat Bu Ana. ya terima kasih. Ya. Berdoa, berdoa mulai.
Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, mulai pembelajaran kali ini silakan dicek kerapiannya, pakaiannya, kemudian kerapian lingkungan kelasnya. Silakan dicek, kalau ada sampah bisa diambil. Mbak Fani ya, sebelumnya tadi kalian sudah mengecek kerapiannya. Selanjutnya Bu Ana akan absen dahulu. Silakan siswa yang Bu Ana absen bisa menyebutkan perasaannya pada pagi hari ini. Gitu ya, apakah senang, sedih, atau kecewa, atau yang lainnya. Gitu ya. Baik, absen yang pertama Mbak Afifah. Bagaimana perasaannya hari ini? Senang, alhamdulillah. Yang kedua, Rian. Senang, alhamdulillah. Yang ketiga, Mbak Naila. Senang. Mbak Siva. Alhamdulillah. Amalia. Senang. Yang Mbak Safa, bagaimana perasaannya hari ini? Apa? Senang, sedih, apa? Sedih? Kenapa sedih? Kenapa? Hah? Oh, karena uang sakunya kurang. Ya, ya Bapak. Bagi nanti teman-teman yang uang sakunya itu lebih bisa jajan. Ya, Mbak Safa. Iya, kan saling berbagi ya. Mau bertanya terlebih dahulu. Ada yang tahu apa itu hobi? Tidak tahu apa? Tahu. Apa? Hobi itu apa? Tentang kesukaan Apa? lain. Kesukaan, benar. Jadi setiap orang apakah kesukaannya sama? Beda. Siapa yang berani menyebutkan kesukaannya? Apa? Main game. Bermain game. Game apa? Mobile Legend. Ada yang lain? Apa? Main merpati. Merpati? Oh ya, burung merpati. Ada yang lain? Apa? Hah? Apa? Apa? Ada yang lain yang berani lagi ya? Sepeda. Jadi tadi ada yang suka sepeda, ada yang suka Mobile Legend, ada yang suka burung merpati. Jadi setiap orang itu kesukaannya beda-beda. Tetapi walaupun beda, kita tidak boleh mengejeknya. Harus apa? Menghargai. Jadi ya. Iya. Baik. Untuk menemukan rasa ikan pelaku yaitu saya seorang kapiten. Ada yang bisa? Ya, bisa semua ya? Ya bagus. Silakan kita semua berdiri kemudian menyanyikan lagu saya seorang kapiten. Jadi di rumah itu kegiatannya banyak sekali. Nah, hari ini kita akan membuat, kalau yang laki-laki membuat sesuai dengan kesukaannya. Kalau yang suka layang-layang silakan membuat layang-layang. Kalau yang suka membuat rumah-rumahan silakan membuat rumah-rumah. Ya, nanti Bu Ana akan kelompokkan sesuai dengan hobi ataupun kesukaannya pada musim kemarau.
membuat apa? Tempat pensil. Bahan-bahannya apa aja nih? Apa? Sedotan. Terus gunting. Apa lagi? Lem. Ada lagi? Apa? Oh ya, oke. Ini kelompok putri yang kedua. Mau membuat apa, Mbak? Rumah-rumahan. Bahan-bahannya apa aja? Apa? Setip, terus lem tembak, apa lagi? Iya. Oh ya, oke. Mau buat apa ini? Bahannya apa aja? Kertas. Prank itu apa, prank? Bambu. Terus plastik. Obatnya mau buat apa? Oh, buat nembel. Oke. Ya, oleng oke. Oke, ini kelompok ini mau membuat apa? Layangan. Bahan-bahannya apa aja? Itu apa? Pemes, cutter, terus benang, lem, apa lagi? Bambu. Udah itu. Oke, ya. Siap. Ya. Tadi kalian kan dalam selang-selang membuat karya tadi kita melakukan ice breaking dulu, yaitu tentang konsentrasi. Untuk yang putaran pertama, yaitu sesuai dengan ucapannya Bu Ana. Kalau Bu Ana bilang depan, berarti kamu bilang depan, loncat ke depan. Kalau Bu Ana bilang mundur, berarti mundur. Kalau kanan, berarti kamu ke kanan. Gitu ya? Siap? Ingat ya, kalau bilang konsentrasi, konsentrasi dimulai. Gitu ya? Pegang pundak temannya. Oke, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Depan. Depan. Oh, pintar. Belakang. Belakang. Kanan. Kanan.
Tangannya dipotong, lalu ditempel di botol aqua dengan membentuk tempat pensil. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami membuat rumah-rumahan. Cara membuatnya pertama-tama dilem menggunakan jadi rumah-rumahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihatkan hasil dari kelompok kami. Cara membuat layang-layang jadian. Cara membuatnya pertama-tama ambil batu dan di dalam kereta tempelkan plastik dengan lem pokok. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami membuat layang-layang. Pertama buat rangka layang-layang dari bambu. Lalu tempelkan dengan tas atau lem. Apa dong? Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita tadi sudah selesai melakukan pembelajaran tentang hobi atau kesukaan. Hari ini kita belajar tentang apa aja? Layangan. Ada yang membuat layangan. Terus apa lagi? Rumah-rumahan. Terus tempat pensil. Kalau yang tadi membuat layangan, tadi kira-kira pertama membuat apa dulu? Rangka. Terus setelah kerangka dibuat, plastiknya. Ya betul. Terus, ya. Kemudian apakah sudah selesai begitu ditempel, Mas? Apakah perlu dicek lagi seimbang atau tidaknya? Perlu ya. Jadi nanti kita cek apakah layang-layangnya itu bisa terbang. Iya kan? Nah, kemudian yang tadi, yang putih tadi ada yang membuat rumah-rumahan. Pertama apa yang dilakukan? Pak, rumah-rumahannya tadi dari apa? Stick es krim. Stick es krimnya diapain? Dilem. Ya, lem tembak. Terus dibentuk tidak? Iya, dibentuk jadi rumah-rumahan. Yang ketiga tadi, Mbak. Yang kelompok sana membuat apa tadi? Tempat pensil dari apa? Iya, pertama diapain dulu? Langkahnya. Ya, terus. Ya, kemudian ditempel di mana? Ya, di botol. Jadi intinya, kalau membuat apapun itu perlu prosedur atau perlu langkah-langkah. Kira-kira kalau membuat layangan dari plastiknya dulu tidak membuat kerangka, bisa tidak? Bisa. Tapi kalau tanpa kerangka apakah bisa? Tidak. Tidak. Ada kerangkanya. Namanya layang-layang. Kalau mau membuat rumah-rumahan, tiba-tiba pakai lem saja tanpa ada kayunya. Jadi rumah-rumahannya. Jadi gitu ya. Jadi perlu langkah-langkah yang betul untuk membuat semua yang tadi. Nah, untuk refleksinya nanti silakan kalian ceritakan di kertas ini cara membuatnya. Gitu ya. Diceritakan langkah-langkah membuatnya. Gitu ya, bisa ya? Oke. Nah, ini lagi. Nah, tidak.
Siap, gerak. Kepada Bu Guru hormat, gerak. Sikap berdoa, berdoa mulai. Tepuk propela. Beriman, kenekaan, mandiri, gotong royong, semangat kritis, kreatif. Yes. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Heni. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Bu Heni? Alhamdulillah baik juga. Ini kan kemarin setelah saya mengamati pembelajaran yang sudah berlangsung, saya ingin tahu nih bagaimana perasaan Bu Ana setelah melaksanakan pembelajaran. Ya, untuk perasaan saya tentu saja lega ya Bu Heni ya. Karena hal yang sudah saya rencanakan, sudah saya siapkan sebelum pembelajaran itu terlaksana dengan baik dan juga lancar. Seperti itu. Oke, alhamdulillah ya. Berarti Bu Ana melaksanakan pembelajaran kemarin itu dengan perasaan yang senang gitu. Ya, Nanti Bu Ana bisa menceritakan lebih jauh ya, mengapa bisa merasakan senang. Apakah memang sudah tercapai tujuan pembelajarannya, Bu Ana? kalau untuk tujuan pembelajaran itu kalau sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya cantumkan di modul, alhamdulillah sudah tercapai dengan ya baik seperti itu. Oke. Kemudian ini Bu Ana, saat observasi kemarin kan Ibu sudah melaksanakan pembelajaran dari awal Iya. sampai akhir. Sebut saja ini sebagai refleksi yang akan merasakan sendiri kan Ibu Ana sendiri. Kemudian Bu Ana seperti apa pembelajaran saat itu dari kegiatan awal, inti sampai akhir. Bagaimana refleksi dari Bu Ana sendiri terkait pembelajaran yang sudah berlangsung? Untuk refleksinya itu, ya untuk pembelajaran kan memang sudah saya laksanakan sesuai dengan urutan dari modul ajarnya, itu alhamdulillah sudah terlaksana sesuai dengan modulnya, tapi memang ada beberapa kondisi yang menyebabkan saya itu menambahi kegiatan yang ada di modul ajar karena kondisi siswa saat pembelajaran tersebut, seperti itu. Oh iya, jadi menambahi kegiatan Iya. tambahan. Iya. Oke. Kalau boleh tahu kegiatan tambahannya itu seperti apa? Untuk tambahannya itu lebih banyak permainan. Karena saat itu kan ada beberapa anak yang dia itu waktu awal saya tanya itu bagaimana perasaannya hari ini, saya tanya emosionalnya itu mereka menjawab bahagia, tapi saat melakukan kerjasama itu mungkin karena yang satu lebih banyak melakukan aktivitas dan yang satu itu kok kurang, itu kan menyebabkan adanya salah apa ya, beda pendapat. Nah, terus ada ya sedikit diskusi yang agak sedikit heboh kayak gitu, terus karena untuk melerangkan perdebatan mereka, jadi saya membuat permainan agar suasana mereka jadi tenang lagi, seperti itu. Oke, jadi ya memang ya itu terlihat saat observasi kemarin ya, saat pembelajaran itu ada anak-anak yang ya aktif Iya. seperti itu. Iya, Kemudian betul. untuk saat anak-anak
presentasi di akhir pembelajaran itu juga mereka sangat antusias Iya, sama heboh sendiri. alhamdulillah. Iya, benar. Iya. Oke, untuk area pengembangan kemarin itu yang Bu Ana rencanakan itu pada pembelajaran berdiferensiasi Iya, yang produknya ya? betul. Kemudian saat pelaksanaan itu seperti apa? Apakah sudah tercapai semua area pengembangannya? Untuk areanya menurut saya sudah ya, tapi ya karena itu karena ada beberapa siswa yang membuat maksudnya kondisi pembelajaran sedikit kurang kondusif, kemudian saya membutuhkan waktu untuk menenangkan kondisi itu. Kemudian, yang satu kelompok itu membutuhkan waktu agak lebih, seperti itu. Jadi memang ya ada kelebihannya di situ. Oh ya, jadi ada satu kelompok yang Iya. memerlukan waktu lebih banyak Iya, dari kelompok tapi yang walaupun lain. membutuhkan waktu yang lebih tetap, capaiannya tetap tercapai, Tetap sesuai iya, tercapai. Saat itu anak melakukan apa? Produk apa? membuat layang-layang. Oh, Tapi layang-layang. setiap kelompok berbeda, karena kan saya kemarin menyampaikan bahwa kelompok yang dibuat itu kan sesuai dengan kesukaannya. Nah, saat saya hari Sabtu itu saya tanya apakah kesukaannya sebelum saya bagikan untuk persiapan membuat apa itu, ternyata ada, yang lebih besar itu ada 3 kelompok. 3 maksud bukan 3 kelompok ya, 3 karya yang akan dibuat yaitu layang-layang, kemudian rumah-rumahan, sama tempat pensil. Kemudian untuk yang layang-layang itu sebagian besar adalah laki-laki semua. Tapi walaupun yang laki-laki itu layang-layang, saya bagi 3 kelompok maaf, 3 kelompok dengan model layang-layang yang berbeda. Tapi untuk modelnya anak sendiri yang menentukan. Jadi masih lingkup hobinya, tetapi untuk modelnya anak sendiri yang berdiskusikan, seperti itu. Oh ya, jadi kerjasama masing-masing anggota Iya, kelompoknya ya, iya betul. berdiskusi menentukan Iya, apa gitu. iya. Oke, kemudian mmm, jadi hampir ini ya, untuk pengembangannya sendiri untuk berdiferensiasi produk berarti intinya sudah tercapai Iya, semuanya iya ya. betul. Kemudian apakah ada sesuatu yang mengganjal? Apakah pasti ada kelompok yang membutuhkan kayak perhatian khusus atau masih butuh bimbingan guru? Kalau untuk keseluruhan tidak ada ya, hanya yang tadi itu satu aja nih itu. Itu pun karena yang tadi, karena perbedaan pendapat, kemudian yang satu kan dia mungkin memiliki jiwa yang pengen menang, kemudian yang satu juga nggak pengen kalah, jadi ya akhirnya perdebatan seperti itu. Jadi hanya waktunya yang menjadi sedikit lebih banyak dari yang lainnya. Yang lainnya sudah selesai, tapi yang satu ini dia membutuhkan waktu yang lebih untuk menyelesaikan tugasnya itu. Oh ya. Oke, jadi intinya tapi dalam prosesnya tercapai Iya, semuanya ya? iya, iya. Oke. Kemudian dari jumlah siswanya kan kemarin ada 19 Iya, nya. betul. 19 siswa, apakah 19 siswa itu terlalu banyak atau terlalu sedikit, Bang? Kalau menurut saya cukup ya, Mbak, Bu Hania. Cukup. Karena satu kelompok itu kan, anggotanya sedikit. Kalau dibagi per kelompoknya hanya ada yang 3, ada yang 4, jadi tidak kebanyakan juga tidak kesedikitan. Oke. Lanjut berarti cukup ya anak Iya, iya 19 cukup. dari segi keaktifannya. Iya, iya, iya itu. Super aktif Iya. anaknya. Kemudian, dari produknya yang kemarin yang sudah dihasilkan sama kelompok siswa tersebut, apakah ini untuk nilainya, nilai produknya itu penilaiannya seperti apa? Untuk penilaiannya, itu ada proses pertama perencanaan dahulu, bahan-bahannya, kesiapan bahannya, apakah ada yang lupa membawa atau bagaimana itu juga dinilai, kemudian prosesnya, di dalam proses juga ada kerjasama, ada keaktifan juga, kan. Kemudian yang terakhir adalah hasilnya. Hasilnya itu apakah kalau contohnya layang-layang, bentuknya apakah sesuai dengan rencana mereka awal, apakah layang-layangnya berhasil tidak diterbangkan, itu juga termasuk penilaian. Oke. Jadi ada Ada tiga, 3. iya. Jadi dari perencanaan, Perencanaan, proses, proses, dan bisa terbang atau hasil. tidaknya Iya, untuk yang hasilnya. layang-layang. Ya, kalau yang lainnya
untuk yang rumah-rumahan juga apakah sesuai dengan perencanaan awal, apakah rumah-rumahnya itu bentuknya sempurna atau tidak. Kan ada ya, kalau anak itu mereka tergesa-gesa ataupun tidak teliti, ada yang mungkin lemnya itu menyebar ke sana ke sini ya kan, tidak rapi. Jadi setiap kerajinan itu untuk penilaiannya itu berbeda, tergantung apa yang dibuatnya. Oke, apa yang mereka buat itu Iya. ya, sesuai hobinya Iya, mereka. betul. Oke, kemudian kembali ke pengembangannya ya, kemarin itu kan berdiferensiasi produk ya. Apakah ada pengembangan lain yang perlu dikembangkan atau cukup itu aja? Oh ya, kalau untuk pengembangan itu selain berdiferensiasi, Mhm. itu yang pertama ada sosial. Itu saya lakukan dengan pengembangan dengan caranya itu kelompok. Karena kan saya harapannya saya dengan kegiatan kelompok, anak itu bisa terbiasa untuk kerjasama seperti itu. Karena kan kalau individu dia hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi kalau dengan kerja kelompok harapannya dengan gotong royong bisa menyelesaikan tugas yang mereka harapkan dan juga mereka kerjakan. Kemudian selain sosial emosional juga ada budaya positif itu kegiatan-kegiatan yang positif, contohnya berdoa, kemudian kedisiplinannya sebelum pembelajaran dimulai itu kerapiannya, kerapian dirinya ataupun kerapian kelasnya itu seperti itu. Oke, jadi yang mau dikembangkan lagi itu sosial emosional dan budaya Iya, positifnya ya Bu Ana. betul. Oke. Kemudian sebenarnya pembelajaran kemarin itu sudah bagus Bu Ana, apalagi untuk kelas 5 ini kan sudah menggunakan kurikulum merdeka. Jadi sudah hebat ya bisa menggunakan RPP yang sudah terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi, walaupun dalam perencanaannya membutuhkan waktu dan pikiran yang tidak sedikit, ya. Tapi itu udah luar biasa dan Alhamdulillah. mudah-mudahan bisa berimbas ke rekan-rekan guru Iya, yang lain. gitu. Kemudian itu catatan dari observasi kemarin. Oh ya, satu lagi, seorang guru itu kan dituntut untuk terus mengembangkan kompetensinya dalam pembelajaran. Iya. Untuk kedepannya apa rencana Bu Ana untuk mengembangkan kompetensinya Bu Ana? Iya. Kalau untuk rencana saya itu inginnya saya itu saya mengikuti ya banyak pelatihan ya. Karena kan Iya. di kelas 5 juga saya baru pertama kali ini melakukan kurikulum merdeka. Jadi tentunya masih banyak yang harus dipelajari. Jadi untuk yang sudah saya lakukan ya itu PMM ya yang kemarin dari Bu Heni katanya dari sini loh Bu belajarnya dari PMM itu banyak contoh-contohnya seperti itu. Kemudian saya juga harapannya dengan pelatihan-pelatihan. Selain pelatihan juga ada sebenarnya di KKG itu gugus itu juga ada bagaimana cara kita membelajarkan kurikulum merdeka ini. Karena kan kita ya itu seperti tadi kelas 5 ini kan baru. Saya juga baru melakukan kurikulum merdeka ini. Jadi masih banyak butuh pelatihan. Ya, Gitu. untuk pelatihan online, PPM, Iya. dan KKG itu kan juga butuh kolaborasi dengan rekan guru Iya, yang betul. lain juga. Dan juga untuk saat mengimbaskan juga kan butuh rekan-rekan Iya. juga yang terutama PMM itu butuh Iya, pengimbasan. benar. Aksi nyatanya kan butuh Iya, pengimbasan. benar, Kalau tidak benar. itu tidak tervalidasi. Iya. Bahkan mengulang. Kemudian selain di pelatihan online, PMM atau KKG mungkin ada yang lain? Kalau untuk sementara kok baru itu ya. Karena ya, kalau yang online itu saya sering lihatnya di YouTube, kemudian juga di tadi WA udah ya dari WA. YouTube ya. WA Gugus itu juga sering Gugus. menge-share itu. Mari Bapak Ibu lihat tonton video ini bagus loh untuk pelajaran ini itu kalau di KKG Gugus. Jadinya belajar dari situ juga. Oh ya, jadi itu udah bagus ya. Udah banyak sekali rencana yang akan dilakukan oleh Bu Ana. Kemudian nanti saya harap nanti diisikan pada lembar ini ya, rencana pengembangan diri. Oh iya. Ini saya berikan, nanti ada aspek kolomnya ini. Bisa dipelajari, misalnya ada yang bingung, ya boleh tanya saya. Oh iya. Kemudian Bu Ana, terima kasih banyak atas waktu luangnya, sudah menyempatkan waktunya untuk diobservasi. Sama-sama. Terus
sampai hari ini pasca observasi dan juga mohon maaf apabila dari kemarin itu kegiatan Bu Ana banyak yang terganggu. Kemudian, semoga kebaikan Bu Ana dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, dan juga dibalas dengan lebih baik. Mungkin Amin. cukup itu ya Bu Ana. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.